Di Perjanjian Baru, saudara dan saya dipanggil untuk mimpin pembangunan tabernakel kemah suci Tuhan di atas bumi ini. Attitude yang diharapkan adalah obedience. Sikap hidup mutlak adalah ketaatan. Ini adalah perintah Allah. Syarat pertama adalah yang kita cari obedience. Leaders yang obedience, pemimpin yang taat. Saudara, semua pemimpin mau sukses sebagai pemimpin ilahi harus punya visi yang clear. Tujuan atau visi hidupmu itu apa? Saya ingin kita memahami bahwa tabernakel atau kemah suci itu adalah pusat daripada spiritualitas orang Yahudi. Ya. Mereka butuh sesuatu yang kelihatan, ya, untuk mereka bisa ekspresikan spiritualitas mereka. Ya, tadinya mereka bikin anak lembu emas dan segala macam. Nah, kemah suci adalah tempat Tuhan hadir, pusat keagamaan Israel di sini. Redemption atau pengampunan setahun sekali, pertemuan dengan Tuhan, semua di tabernakel ini. Jadi begitu Musa turun dari gunung, ya, yang kedua, yang dikerjakan langsung apa? Bangun tabernakel dulu. Supaya orang tahu Tuhan ada di tengah kita. Ini yang bedakan orang Israel dengan semua bangsa lain, karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ya. Kalau Tuhan tidak ada, seperti waktu kemudian mereka dibuang ke tanah lain, mereka merasa mereka bukan bangsa pilihan lagi. Karena buat mereka yang membedakan adalah karena Tuhan hadir lewat tabernakel itu. Jadi proyek besar. Keluaran 35 sampai 40 ini proyek besar. Ya, saya akan ambil 35 dan 36. Saya beri tema apa yang terjadi di pasal 35 36 ini, ada upaya Tuhan, ya, pemimpin untuk membungkam. Jadi selain memberikan peraturan juga untuk membungkam roh mumpung. Ya, sudah tahu enggak ini roh mumpung yang cari kesempatan gitu. Membinasakan mentalitas melarat. Caranya gimana? Yang pertama yang saya belajar dari Keluaran 35 36 ini, bagaimana kita diberi contoh oleh firman Tuhan memilih pemimpin untuk mimpin proyek pembangunan kerajaan Allah. Ya, kita ini di dunia ini kan bangun rumah Allah, ya, bangun tabernakel secara rohani. Masing-masing kita ini batunya kita membangun tabernakel di mana Tuhan hadir. Gereja, ya, bukan gedungnya tetapi komunitasnya harusnya jadi tabernakel sehingga Tuhan hadir dan masyarakat bisa melihat dan merasakan kemuliaan Tuhan. Jadi diharapkan semua kita ini terlibat dalam pembangunan tabernakel rohani zaman ini. Nah, untuk itu perlu dipilih pemimpin-pemimpinnya dulu. Ini belajar dari kepemimpinan dari Basalel dan Oholiab. Yang pertama, kalau kita lihat di Keluaran 35 ayat 30, kemudian Musa berkata kepada bangsa Israel, "Lihatlah, Tuhan telah memanggil nama Basalel, anak Uri, anak Hur dari suku Yehuda." Jadi dia umumkan dulu sebelum semua proyek mulai, ada orang
yang dapat panggilan. Nah, semua orang yang melayani Tuhan dipanggil. Ya, semua yang terlibat di dalam pembangunan kemah suci diperlengkapi, digerakkan hatinya oleh Tuhan. Nah, pertanyaan buat saudara, buat saya adalah, apakah saudara mendengar panggilan itu atau tidak? Ya, apakah saudara meresponi panggilan itu atau tidak? Ya, panggilannya ada, ya, di dalam saudara, di dalam saya. Tapi saudara dengar apa tidak? Itu pertanyaan pertama. Kalau dengar, saudara meresponi atau tidak? Itu dua pertanyaan yang penting. Tapi yang jelas di Perjanjian Baru saudara dan saya dipanggil untuk mimpin pembangunan tabernakel kemah suci Tuhan di atas bumi ini. Ya. Dengar enggak panggilan Tuhan? Apakah saudara meresponi panggilan itu atau tidak? Yang kedua, dikatakan di pasal 35 ayat 31, dan dia, yaitu Tuhan, memenuhi dengan roh Allah. Jadi bisa diterapkan di sendiri, diterapkan kalau kita milih orang, ya, untuk melayani di gereja, di kantor, dimanapun, ya, selalu butuh kepenuhan roh Allah. Nah, ini harus dijaga. Hendaklah, ya, selalu penuh dengan roh Tuhan, kata Paulus. Jadi milih orang harus yang tidak hanya pandai, tidak hanya pengalaman, tidak hanya baik, tapi spirit filled, dipenuhi Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus sekali. Dipenuhi Roh Kudus harus senantiasa. Ya, kita dipenuhi Roh Kudus, tapi kalau kita kemudian sembarangan dengan pikiran kita, dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan mulut kita, maka kepenuhan itu akan pudar. Ya. Jadi kita dikatakan oleh Paulus harus selalu menjaga supaya tetap penuh dengan Roh Kudus. Jaganya gimana? Lewat mata kita, lewat mulut kita, lewat telinga kita, lewat hati kita, lewat pikiran kita. Supaya Roh Kudus bisa menguasai kita senantiasa. Yang ketiga, dikatakan di pasal 35, 31 juga, dan dipenuhi dengan hikmat dan dengan pengertian. Jadi milih kriteria pemimpin yang berikutnya yang terlibat dalam pembangunan tabernakel adalah mereka yang penuh dengan wisdom, ya, hikmat, dan discernment. Lah, cara ngelihatnya gimana? Biasanya orang yang penuh dengan wisdom dan discernment itu terus ingin belajar. Ya, lawannya wisdom adalah orang yang merasa dirinya mampu, pride, ya, arrogant, merasa dirinya bisa, tidak perlu belajar lagi, merasa dirinya paling benar, pasti tidak ada wisdomnya. Wisdom selalu belajar dan merasa bahwa there's always something to learn, to grow. Ya. Nah, kalau kita mau cari pemimpin, mau cari staff, mau cari orang untuk bekerja dengan kita, nomor 3, discernment dan wisdom. Nomor 4, dikatakan di pasal 35 ayat 31 sampai 33. Dan dengan pengetahuan, ya, selain tadi wisdom, discernment, ada pengetahuan, segala macam skills, pekerjaan tangan, segala macam planning, perencanaan, ya, dan cara mengerjakan hands on, emas, perak, perunggu, cara motong batu permata untuk ngukir kayu, membuat segala macam pekerjaan rancangan itu. Jadi yang nomor 4, tentu dibutuhkan kompetensi yang relevan. Kompetensi itu apa? Ada talentanya, ada kemampuannya, ada kapasitasnya. Kalau kapasitasnya misalnya jadi pemimpin untuk 50 orang, ya kasih kapasitas itu untuk memimpin. Jadi relevan dalam arti kapasitasnya, dalam arti kemampuannya, kapabilitasnya, dalam arti karunia dan talentanya. Ini kriteria nomor 4 untuk memilih orang. Ya, saudara mungkin cari manajer di kantor, cari youth pastor di gereja. Ini kriteria nomor 4. Yang terakhir, nomor 5, Keluaran 35 ayat 34. Di dalam hatinya Allah telah mengaruniakan
kemampuan untuk mengajari orang-orang lain. Demikian juga di dalam hati Aholiab dan bin Ahisamak dari suku Dan. Jadi kriteria nomor 5, ya, pemimpin yang dipakai Tuhan untuk membangun tabernakel zaman sekarang, ya, kemah suci rohani zaman sekarang adalah people developer. Selalu ingin ngajar, selalu ingin nolong orang lain jadi lebih baik. Bukan politikus, ya, bukan sekedar researcher, tapi people developer. Kemanapun ditempatkan, mau jadi sales, mau jadi manajer, mau jadi apapun juga selalu ada orang di sekitarnya yang dibangun jadi lebih baik. Jadi 5 hal ini, ya, saya belajar dari Musa bagaimana memilih pemimpin yang bisa menghadirkan kerajaan Allah, bangun tabernakel yang dampaknya kekal. Nah, saudara bisa refleksi, ya. Are you called by God? Apakah saudara dipanggil oleh Tuhan untuk terlibat dalam pembangunan tabernakel? Kalau sampai saudara mengatakan tidak, what a shame. Karena semua kita dipanggil lewat Tuhan Yesus untuk membangun rumah Allah bersama-sama. Ya. Pertanyaannya, saudara dengar enggak panggilan itu? Atau saudara meresponi atau tidak? Apakah saudara penuh Roh Kudus saat ini? Ya. Menjaga supaya Roh Kudus tetap menguasai hidup saudara. Atau saudara tidak merasa itu penting lagi? Ya. Yang ketiga, apakah saudara membangun kapasitas orang-orang di sekitarmu? Are you people developer? Atau saudara hanya pusing dengan pengembangan dirimu sendiri? Mari kita refleksi 45 detik berikut untuk lihat ke dalam. Am I spirit filled today? Apakah aku dengar panggilan Tuhan? Apakah aku meresponi panggilan Tuhan? Kalau tidak dengar, something was wrong. Ya. Am I people developer? Apakah kemanapun aku pergi, orang sekitarku terbangun, selalu ingin membangun orang makin dekat dengan Tuhan, makin luas kapasitasnya. Topik yang kedua, bagaimana memperlengkapi atau mempersiapkan pemimpin ilahi untuk menuntaskan Tuhan dan mengakhiri pertandingan dengan baik. Jadi proyeknya adalah membangun tabernakel dengan semua perlengkapannya. Sebelum mulai kerja, Musa sebagai penanggung jawab, ya, dia ingin make sure bahwa orang-orang yang mengerjakan ini akan sukses. Jadi saudara kalau milih orang, ya, manajer atau orang memurid mentori yang saudara mentori, saudara muridkan karyawan siapapun, dikasih tugas, saudara harus mempersiapkan sedemikian rupa sebelum proyeknya jalan bahwa dia akan berhasil, dia akan finish well, dia akan mengakhiri, menuntaskan tugas dengan baik. Ya. Apa yang perlu dikerjakan sebelum mulai proyeknya ini supaya dia akan berhasil. Jangan sampai di tengah jalan dia gagal, dia jatuh, dan segala macam tantangan yang lain yang dia tidak siap. Ya. Ada 3 hal yang dikerjakan oleh Musa. Yang pertama kita lihat di pasal 35 ayat 1. Saudara, kita punya proyek, kita mimpin, ingat 3 hal ini, ya. Kalau saudara nugasi orang, kasih proyek, juga ingat 3 hal ini. Ini menyingkirkan semua halangan untuk gagal supaya bisa sukses menjadi pembangun tabernakel di atas bumi ini. Yang pertama, 35 ayat 1, Musa mengumpulkan seluruh jemaat keturunan Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang telah Tuhan perintahkan untuk kamu lakukan. Jadi mulainya pasal ini dimulai dengan ini adalah perintah Tuhan. Yang diharapkan pertama-tama dari semua yang mau terlibat adalah sikap hidup yang benar, attitude-nya benar.
Ya, orang bilang your attitude will determine your altitude. Ya, sikap hidup kita menentukan setinggi apa kita bisa terbang, seluas apa dampak hidup kita. Jadi Musa mulai dengan attitude yang diharapkan apa? Sikap hati sangat penting. Ya, kompetensi penting, knowledge penting, experience penting, tapi paling penting ya adalah attitude, sikap hati. Saudara interview orang mau jadi staff, ya tetap attitude nomor satu. Attitude seperti apa yang ultimate, ya untuk pembangun tabernakel. Yang ultimate adalah obedience. Maka Musa berkata, ini perintah Tuhan. Tidak ada tawar-menawar. Ya, ini perintah Tuhan. Jadi attitude yang diharapkan adalah obedience. Sikap hidup mutlak adalah ketaatan. Ini adalah perintah Allah. Syarat pertama adalah yang kita cari obedience. Leaders yang obedience. Pemimpin yang taat. Orang-orang yang mau berkata yes Lord. Gitu ya. Pemimpin hamba. Jadi sikap hidup taat itu nomor satu. Loyal, taat pada Tuhan. Kedua, dikatakan di pasal 35 ayat yang kedua, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tapi pada hari yang ketujuh harus ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Nah, ini ada proyek besar, ya, nggak tahu nanti kita lihat bagaimana mereka berjalan, tapi ada proyek luar biasa, bangun tabernakel. Begitu Musa turun dari gunung, bangun tabernakel, tabut perjanjian, mesbah, dan segala macam. Yang diharapkan eh, nomor dua adalah pola pikir atau mindset yang proaktif. Mengidentifikasi tantangan yang dapat menghalangi Israel agar dia tidak gagal di tengah jalan. Nah, Tuhan tahu kalau mereka tidak istirahat tiap hari ketujuh, mereka tidak akan bisa menyelesaikan tugas. Mereka akan kedodoran, akan kecapean, makin hari staminanya akan menurun dan tidak akan bisa berhasil menyelesaikan tabernakel Tuhan. Jadi Tuhan bilang harus istirahat penuh hari ketujuh. Ya. Karena Tuhan lihat kalau ada dua hal, ya satu adalah kalau mereka tidak istirahat hari ketujuh, tidak ada jeda, bablas terus kerja keras terus, pasti mereka tidak akan berhasil. Ya, Tuhan sudah tahu bahwa tidak akan mereka punya apa namanya steam, energi untuk bertahan sampai akhir. Kita pun tidak punya. Ya, jadi banyak orang yang apa namanya stroke, depres ini itu karena kita tidak. Tuhan tahu kita tidak mungkin punya steam sampai akhir bangun tabernakel. Kalau kita tidak memelihara istirahat yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, tujuannya Sabat adalah alignment. Ya, kita disinkronkan lagi nadanya dengan surga. Nah, kalau kita tidak melihara Sabat, maka geser pelan-pelan, dikit-dikit kita akan makin lebar dengan Tuhan. Ujungnya tidak sampai ke apa yang Tuhan maksudkan. Jadi Sabat punya dua hal. Satu adalah kita punya kekuatan untuk bisa sustain sampai akhir. Ya. Yang kedua, supaya ada alignment berkala tiap 7 hari. Hubungan kita dengan Tuhan disinkronkan lagi. Tapi kalau kita kerja keras, sibuk, ya, termasuk sibuk pelayanan, akibatnya terjadi misalignment. Ya. Jalannya kita dengan Tuhan tidak lagi satu. Ya. Tapi melebar, makin lama kita merasakan makin kering dan jauh dari Tuhan. Jadi Tuhan membuat kita mentaati sahabat untuk kebaikan kita supaya kita bisa finish well, mengakhiri dengan baik pertandingan ini. Yang ketiga, di pasal 35 ayat 2, setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu harus dihukum mati. Ya. Dari awal Tuhan ingin meyakinkan kepada orang Israel tiga hal ini. Yang ketiga adalah bahwa ini hal yang penting yang kamu kerjakan bangun tabernakel ini, it's everything. Kayak tadi anak panah, once in a lifetime, satu kali dipanahkan harus kena sasaran.
Bangun tabernakel ini begitu penting karena ini pusat penyembahannya orang Yahudi. Resikonya sangat tinggi. Ya. Jadi kalau kamu gagal, itu stake-nya sangat tinggi, resikonya sangat tinggi. Proyek ini sangat signifikan. Makanya kalau kamu tidak ngerjakan dengan benar, resikonya mati. Hari ini pun ya sabat sesungguhnya, ya kalau kita nanti belajar bahasa, misalnya sampai ke kitab Ibrani, sabat yang sesungguhnya itu adalah Kristus. Ya, waktu kita menerima Tuhan Yesus dan penuh dengan Roh Kudus, kita masuk dalam sabat yang sesungguhnya, rest yang sesungguhnya, tidak ada struggle lagi. Nah, kalau kita di luar sabat ya mati, di luar Kristus tentu mati. Ya, ini perjanjian lama ini gambaran perjanjian baru. Karena tanpa kita di dalam Kristus, berserah pada Kristus, mengandalkan Kristus, kita tidak bisa survive. Ya, kita tidak bisa dapat hidup kekal. Di perjanjian lama gambarannya, Tuhan ingin kita tahu betapa signifikan pembangunan tabernakel. Hari ini juga Tuhan ingin tahu betapa penting hidup saudara. Membangun tabernakel, membangun hadirat Tuhan di atas bumi ini. Kalau saya tidak pelihara hari Sabat, ya matinya bukan mati dihukum langsung, tapi mungkin matinya kena stroke dan sakit jantung dan segala macam, tidak tahu karena tidak pernah istirahat. Ya, jadi tiga hal yang sebelum mulai Tuhan siapkan dulu orang-orang supaya berhasil. Ya, luar biasa cara Tuhan. Yang ketiga, saya beri topik adalah persembahan yang murni bagi pembangunan tabernakel. Ya, kemah Tuhan. Persembahan yang murni. Yang pertama, yang kita lihat persembahan murni itu seperti apa, dikatakan di dalam ayat 5, pasal 35, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Tiap orang yang terdorong, tergerak, rela, cheerful giving, memberi dengan sukacita, bukan karena terpaksa, bukan karena asal beri, tetapi excited dalam memberi. Ya, hatinya harus yang tergerak hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus pada Tuhan. Yang diberikan apa? Bukan yang kita tidak butuh, tapi emas, perak, tembaga. Jadi yang pertama, kalau persembahan hidupmu, entah itu skill, kepandaian, harta, waktu, diberikan dengan cheerful giving, ya, rela, generous, ya, bukan pelit, ya, maka bisa kepakai untuk bangun tabernakel rohani. Yang kedua, orang Israel diberitahu bahwa yang akan kepakai itu kalau kita mempersembahkannya sebagai satu worship. Ya. Dikatakan di pasal 35 ayat 20-21, lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Jadi kita sekarang kalau, ya saya juga pernah keliru ya, kita kalau nyampaikan beban ke jemaat dulu, saya gembalakan jemaat, nyampaikan beban kita perlu ya untuk misi, kita perlu untuk bangun gereja, kita perlu untuk beli ini, beli itu, ya setelah kita share kasih kesaksian, kita pengen supaya orang apa namanya masih berkobar-kobar semangatnya langsung ditantang kasih persembahan. Ya, jadi yang keluar emosinya. Ya, coba ini enggak, Musa sudah cerita semua kebutuhannya, terus lalu pergilah semua pulang ke rumahnya. Ya, jadi mereka pulang dengan keluarganya berdoa. Lalu setelah selesai itu datanglah mereka. Jadi korbannya bukan korban emosi ya karena mungkin habis apa namanya dikhotbahi demikian rupa emosinya terangkat langsung beri kemudian sampai lemah dia gelo nyesel ya tapi di pulang rumah sudah dijelaskan ini proyek luar biasa besar penting buat Tuhan tabernakel pulang rumah ya renungkan doakan dengan keluarga lalu datanglah mereka setiap orang yang mengangkat hatinya ya lifted his whose heart lifted him jadi hatinya terangkat nyembah ya dan setiap orang yang berkorban rohnya membawa persembahan unjukan bagi Tuhan untuk pekerjaan kemah pertemuan dan untuk segala pelayanannya dan untuk baju kudus itu jadi ini bukan bukan memanfaatkan emosi tapi pulang rumah dengan keluarganya sembahyang
datang lagi, yang datang lagi siapa? Yang setelah dia berdoa, bergumul dengan keluarganya, dengan Tuhan, rohnya terangkat, merasa sangat berharga, dipandang layak untuk berkorban, ya, yang berkobar rohnya. Jadi bukan flat, berkobar rohnya untuk memberi. Persembahannya kepake, ya, untuk membangun tabernakel. Yang ketiga, dikatakan di ayat 22, baik laki-laki maupun perempuan, semua orang yang tergerak hatinya datang pada Musa membawa bros, anting-anting, cincin, kalung, segala macam perhiasan emas lainnya. Ketika menyerahkan benda itu kepada Musa, mereka mengangkat tinggi-tinggi perhiasan itu sebagai tanda bahwa mereka mempersembahkannya bagi Tuhan. Bangga, dianggap layak ambil bagian. Ya, bukan terpaksa. Bukan memberi karena saya punya kelebihan, bukan memberi barang karena tidak bisa pakai di rumah, ya. Saya punya mobil dua, saya punya rumah dua, saya punya sepeda dua, saya kasih satu. Bukan karena kita punya lebih kita beri, tapi karena Tuhan membutuhkan sesuatu, ya. Maka diangkat tinggi-tinggi. Ini suatu kehormatan. Jadi persembahan berdasarkan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dibutuhkan untuk pembangunan tabernakel, bukan berdasarkan karena kita punya lebih. Ini yang kepakai untuk membangun tabernakel pusat keagamaan, ya, religi atau spiritualitasnya orang-orang Yahudi. Yang keempat, ya, di ayat 36 ayat 5, dan berkatalah orang-orang kepada Musa, bangsa ini membawa lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, jadi kalau sekarang mungkin kita ya sudah apa-apa, kita kumpulkan dulu semua lebih-lebih, nanti untuk kita kalau ada proyek lain kita bisa pakai lagi untuk membangun tabernakelnya yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, jagain dan segala macam. Tapi Musa tidak, ya. Begitu dia merasa sudah cukup, di stop supaya tidak ada yang punya aji mumpung, ya. Mumpung orang-orang beri, kumpulin aja dan segala macam. Untuk tabernakel ini dalam konteks ini Musa berkata stop, dia berkata berhenti semua, ya. Kita sudah cukup untuk pembangunan proyek ini. Ya, dia stop roh mumpung, roh keserakahan dan mentalitas melarat. Mentalitas melarat itu artinya kita takut nanti kalau kita mau bangun lagi tidak ada uang gimana? Kalau kita mau tidak ada ini gimana? Ya, jadi eh, khawatir kalau besok nggak bisa makan dan segala macam. Sedangkan kemiskinan itu, kemelaratan itu soal mentalitas. Ya, orang bisa aja tidak punya harta banyak, tapi dia bisa merasa cukup. Ya, bisa memberi, bisa dengan generously memberi. Yang tidak diharapkan di sini adalah ya tadi keserakahan, aji mumpung, dan mentalitas yang merat, yang ketakutan terus nanti kalau kurang kita nimbun, 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 akibatnya kita tidak generous, kita semua kumpulkan buat diri kita sendiri. Yang nomor 5, ayat 6, maka Musa mengumumkan kepada seluruh perkemahan bahan-bahan yang dibutuhkan sudah cukup. Mulai sekarang baik laki-laki maupun perempuan jangan ada lagi yang bawa sumbangan untuk perbuatan pembangunan kemah Tuhan. Yang saya tangkap ada jendela untuk kontribusi pembangunan tabernakel. Kalau kita tidak sigap, tidak meresponi Tuhan, tidak mendengar Tuhan, tidak mentaati Tuhan, ya, tidak punya hati yang kayak tadi pagi mempersembahkan, malam persembahkan, mengucap syukur, ada waktunya di mana kita tidak bisa beri lagi. Ya, tidak bisa berkontribusi untuk membangun tabernakel. Ada orang bilang, oh itu yang cawan itu bagiannya adalah anteng-anteng saya ada di sana juga. Ya, cincin saya ada di sana. Tapi ada orang yang karena nunggu dan tidak mau dengar, tidak punya kesempatan lagi untuk berkorban. Tidak ada kesempatan untuk berkontribusi bangun tabernakel rohani ini. Ada jendela waktu bagi umat Tuhan saat mereka tidak bisa lagi berkontribusi. Untuk Musa bilang stop, sudah cukup. Ya, orang yang sempat memberi dengan sepenuh hati akan bersuka cita. Mereka yang berlambat-lambat akan susah. Tapi saya pengen beri, sudah tidak ada waktu, tidak ada kesempatan lagi.
untuk sebuah pembangunan tabernakel atau kemah Allah, ada ditunjuk pemimpin-pemimpin tadi, ya, dan satu orang Yehuda satu, dan banyak pemimpin yang lain juga. Ada pemimpin yang ditunjuk Tuhan, dan tapi juga semua orang Israel yang hatinya tergerak, yang hatinya terangkat, yang rohnya berkobar, semua terlibat semua dalam pekerjaan, dalam berkorban, ya, hatinya dijamah, hatinya berkobar. Renungkan keberadaan hidup saudara hari ini. Apakah saudara saat ini, hari ini, sedang menjadi bagian dalam bangun tabernakel rohani? Topik terakhir kita adalah apa sih yang dibutuhkan seorang pemimpin ilahi untuk supaya bisa berhasil. Saudara semua adalah pemimpin. Pemimpin karena saudara punya influence. Bagaimana, apa yang dibutuhkan seorang pemimpin ilahi untuk sukses? Itu pertanyaannya. Yang pertama, saya mau mundur sedikit di Keluaran 25 ayat 9. Jadi semua proyek yang kita bahas di pasal 35, 36, Tuhan menunjukkan, memberi visi kepada Musa apa yang harus dikerjakan. Produk akhirnya, ya, apa dalam hidup ini, dalam pembangunan tabernakel ini. Yang pertama, saudara semua pemimpin mau sukses sebagai pemimpin ilahi harus punya visi yang clear. Ya, tujuan atau visi hidupmu itu apa? Saudara mungkin belum jelas, enggak apa-apa, tapi cari terus. Celaka kalau saudara enggak mencari, memperjelas visi yang Tuhan berikan. Karena semua yang dikerjakan Musa setelah turun gunung, itu dia lihat di atas gunung. Pada saat dia bersama dengan Tuhan. Visi saudara akan terima, visi hidupmu, pada saat engkau bersama dengan Tuhan. Itu yang saudara akan terapkan sepanjang hidup saudara. Saudara lihat ujungnya hidupmu akan kemana. Engkau hidup karena apa, untuk apa. Ya. Jadi seorang pemimpin, saudara semua pemimpin, untuk berhasil yang dibutuhkan nomor satu adalah a clear vision. Ya. Tujuan hidup saudara, visi hidupmu, untuk apa, mau kemana. Nomor dua, di pasal 36 ayat 1, Basaleel, Oholiab, dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan dengan keahlian dan pengertian, untuk mengetahui bagaimana mengerjakan segala pekerjaan tempat kudus, harus bekerja berdasarkan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan. Jadi untuk saudara bisa berhasil sebagai pemimpin ilahi, saudara perlu terus meningkatkan diri saudara dengan kompetensi yang sesuai, tergantung visi saudara. Ya, jadi kita menerima talenta, kita menerima kebiasaan musik lah, nyanyi lah, tapi perlu sebagai stewardship kita untuk terus meningkatkan karena dunia berubah, kebutuhan berubah, ya. Jadi kita harus terus meningkatkan kompetensi ini supaya relevan dengan tugas hari ini, ya. Relevan dengan apa yang saya kerjakan dalam pembangunan tabernakel hari ini. Jadi satu visi yang jelas, dua adalah terus belajar meningkatkan kapasitas kita, kompetensi kita, belajar dari orang lain, belajar dari pengalaman lewat evaluasi, belajar dari apapun juga, ya, supaya skill, kompetensi terus meningkat. Ya, kalau ada orang berkata, aku sudah umur sekian, sekarang mau download saja, semua pengalaman, pengetahuannya banyak mau download. Pada saat dia mengatakan seperti itu, dia tidak qualified untuk menjadi pemimpin ilahi lagi. Karena Tuhan akan terus pakai kita dan kita butuh dengan pertolongan Tuhan untuk terus memiliki
keterampilan yang relevan. Tidak semua kita harus mahir dalam AI, tidak semua kita harus mahir dalam manajemen, tapi semua kita harus terus meningkatkan kapasitas kita untuk bisa mengerjakan tanggung jawab kita dengan lebih baik. Yang ketiga, yang membuat kita bisa berhasil kalau kita punya didampingi oleh tim yang tepat, orang yang tepat. Tidak ada sesuatu yang berdampak kekal yang bisa kerjakan sendirian, tidak ada. Bahkan Billy Graham yang terkenal pun, kemarin saya duduk dengan makan siang dengan orang yang sempat lama mendampingi istrinya Billy Graham, cerita bahwa eh, ada orang satu timnya ini yang ngerjakan semua hal-hal yang tetek bengek supaya Billy Graham tidak usah ngurusi yang begini dan bisa fokus dengan apa yang dia perlu kerjakan. Jadi semua orang yang punya dampak kekal tidak ada yang kerja sendirian. Yang nomor tiga, untuk pemimpin bisa berhasil adalah the right people. Ayat 2, lalu Musa memanggil Basaleel, Oholiab, dan semua orang akhir yang telah dikaruniai dengan keahlian dari Tuhan, dan setiap orang yang hatinya menggerakkan dia untuk datang melakukan pekerjaan itu. Jadi banyak orang, tidak hanya dua orang ini, banyak orang. Jadi untuk pemimpin bisa berhasil butuh the right people, bukan the wrong people, the right people. Ya, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan kompetensi, dengan panggilan, dan bisa kerjasama dengan yang lain. Ya, satu adalah visi dari Tuhan. Kedua adalah terus belajar meningkatkan kemampuan kita dengan hal-hal yang relevan yang dibutuhkan untuk tugas hari ini. Yang ketiga, didampingi oleh tim yang orang-orang yang tepat. Ya, orang-orang yang siap untuk dipakai Tuhan, yang panggilannya jelas, siap kerjasama. Dan yang keempat, dari Musa, mereka menerima segala persembahan itu yang dibawa oleh keturunan Israel untuk pekerjaan pelayanan tempat kudus. Musa memperlengkapi dia, eh, Oholiab ini, ya, Basalael dan Oholiab, tidak hanya dengan orang, tapi juga dengan resources, koneksi, ya, sumber daya, dan segala macam supaya sukses. Pemimpin rohani untuk sukses butuh visi yang jelas, butuh kompetensi yang terus ditingkatkan, butuh orang-orang tepat untuk bekerja sama dengan dia, dan butuh resources, koneksi, network, eh, segala sumber-sumber yang lain untuk menunjang dia bisa sukses. Pertanyaan kita untuk direnungkan weekend ini adalah, how clear is your vision, your life vision? Sejelas apakah visi hidup saudara? Kalau saudara masih belum clear, masih kayak kabur, it's okay. Tapi fight terus, cari terus, naik gunung terus bersama Tuhan untuk melihat lebih jelas gambar yang Tuhan tunjukkan di atas gunung. Semakin tajam, ya, semakin hidup kita akan lebih berdampak, ya, bagi pembangunan tabernakel Tuhan.